Sip. Nah, untuk tampilan mungkin perkenalan dulu, nama saya Windiarto Nugroho, saya dari Yogyakarta. Kebetulan saya dari Bantul, belakang UMY. Kebetulan saya juga kerja di rumah sakit di RS Satya Yogyakarta. Ya, jadi posisi kita itu sama. Dan aplikasi ini dikembangkan dari tahun 2010, kebetulan dikembangkan di RS Satya Yogyakarta sampai saat ini. Dan memang ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Ya, walaupun dari sisi SIMRS itu sudah lumayan banyak menunya, tapi memang belum bisa mengakomodir 100% kebutuhan rumah sakit. Karena rumah sakit itu untuk proses bisnisnya itu banyak ya. Dia lebih dari 40 disiplin ilmu, terus gabungan antara jasa dan dagang, sehingga untuk sisi aplikasi dimanapun itu lebih lengkap dari manufaktur atau dari perusahaan yang lain. Jadi rumah sakit itu adalah bisnis yang paling kompleks di dunia, ya seperti itu. Nah, untuk SIMRS Ganja itu tadi sudah disampaikan, sudah digunakan di lebih dari 1.500 rumah sakit di seluruh Indonesia. Paling dekat itu ada RS Fastabik Khairot Pati, terus kemudian ada juga RS Permata Hati Kudus, terus kemudian ada Klinik Sehati Kudus dan lain-lain. Jadi ini bisa digunakan untuk rumah sakit, klinik, puskesmas ataupun dokter praktek pribadi. Ya. Untuk aplikasinya sendiri itu tampilannya seperti yang ada di depan. Mungkin kalau misalnya nggak kelihatan, boleh pakai kursi, duduk di sini juga boleh. Ya, khawatirnya dari sana nggak kelihatan karena kan ini kita mau mengenalkan alurnya rumah sakit. Boleh kalau yang nggak kelihatan langsung duduk di depan sini juga boleh, atau di depan sini juga boleh. Kalau nggak kelihatan ya, khawatirnya terlalu kecil, soalnya kan layarnya juga ini. Nggak apa-apa. Soalnya terlalu ke pinggir nih, kalau ada layar depan sini mungkin bisa depan sini. Soalnya ini aktivitas harian yang nanti dipakai. Nah, kemarin saya minta termasuk kalau bisa ada dokter umum atau dokter spesialis kalau mereka berkenan untuk hadir, karena nanti mau nggak mau itu mereka juga akan ikut dilibatkan untuk ikut masuk di penggunaan SIMRS. Nggak ada sinyal ya. Yang bisa dipakai wifi-nya yang mana ini? Bang, pertemuan RS itu di bawah Pak. Ini Di bawah. passwordnya Aula baru. Aula baru ini ya. Nah, ini terkait nanti dengan yang sudah dicanangkan pemerintah untuk target ke depan itu nanti bisa dilihat langsung di webnya Kemenkes. Itu di kita sudah mulai akan diarahkan untuk integrasi data kesehatan nasional. Nah, terus kemudian kalau kita lihat namanya webnya di DTO Kemenkes, ini sudah menjadi targetnya Kemenkes. Harapannya itu di akhir tahun 2022 ini kalau kita lihat peta perkembangan SIMRS-nya atau peta perkembangan data kesehatan nasional itu sudah dimulai untuk integrasi ke arah sini ya. Ini 2021 kemarin, ini di 2022 itu pengembangan sistem big data berbasis integrated electronic health record. Jadi untuk tahun ini pemerintah memang menargetkan untuk integrasi data kesehatan nasional. Jadi mbak-mbak, mas-mas nanti ketika berobat di klinik atau puskesmas, ketika datang ke rumah sakit ini, harapannya apa yang dilakukan di klinik ataupun di puskesmas itu bisa langsung dilihat riwayatnya dari rumah sakit. Jadi dari sisi terapi maupun tindakan nanti bisa berlanjut. Tidak perlu lagi input data dari awal, tidak perlu lagi tanya-tanya ke pasien sakitnya apa. Begitu dia datang ke rumah sakit, kita sudah langsung tahu sakitnya ini. Itu nanti akan langsung terintegrasi dari vaskes pertama sampai vaskes lanjutan, dan ini dimulai dari 2022. Sementara untuk 2023 nanti itu pemerintah akan fokus untuk ke analisis kesehatan berbasis AI atau Artificial Intelligence. Untuk tahun ini baik rumah sakit, vendor obat maupun
penyedia laborat radiologi itu sudah diharapkan bisa integrasi ke data kesehatan nasional. Kemarin sudah keluar di Instagramnya Kemenkes, itu beberapa perusahaan, baik perusahaan farmasi, laborat maupun radiologi, termasuk salah satunya kita dari YASKI, itu sudah dimulai untuk uji coba data kesehatan nasional untuk beta testernya. Nah, kebetulan YASKI atau Simeres Ganja ini menjadi salah satu yang akan ikut dalam beta tester tersebut. Seperti itu. Nah, ini dari Kemenkes, nanti bisa dibuka sendiri. Nah, karena efeknya sudah ditentukan oleh Kemenkes untuk segera integrasi, maka nanti setiap rumah sakit diharapkan mulai menyesuaikan diri. Bagian di poli yang biasanya kita tulis CPPT atau tulis asuhan keperawatan itu sudah tidak lagi menulis kertas, tetapi langsung diinput di sistem yang nanti pastinya akan diikuti untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sana. Jadi mungkin akan disediakan komputer, kemudian atau disediakan tablet, itu tergantung rumah sakit. Dokter yang biasanya bikin resepnya itu pakai tulis tangan, nanti kedepannya tulis tangannya itu sudah tidak ada lagi. Jadi tulisan dokter yang nggak bisa dibaca oleh orang awam itu nanti sudah tidak akan ada lagi, karena harapannya sudah langsung masukin di Simeres. Permintaan laborat, permintaan radiologi yang biasanya kita tulis kertas atau dimasukkan oleh dokter, ditulis oleh dokter, sekarang juga sudah tidak ada lagi. Begitu dokter bikin resep di bagian poli, itu sudah langsung jadi daftar antrian di bagian ruang farmasi. Begitu juga dengan laborat dan radiologinya, seperti itu. Ya, jadi saling terintegrasi. Begitu dokter memasukkan tindakan atau perawat memasukkan tindakan, kalau nanti memang ada jasa medisnya langsung naik ke bagian keuangan menjadi rekapan jasa medis, jadi tidak perlu merekap ulang 2 kali. Teman-teman di bagian poli atau dokter ketika memasukkan diagnosa, dokter membuat resumnya akan di-coding oleh bagian rekam medis. Itu dari rekam medisnya nanti sudah langsung keluar 10 besar penyakit, laporan morbiditas dan lain-lain. Jadi di bagian poli tidak perlu lagi bikin laporan 10 besar penyakit, karena 10 besar penyakit bisa langsung diolah oleh bagian rekam medis, seperti itu ya. Dan bagian keuangan ketika dokter melakukan tindakan, kemudian kasir sudah langsung melakukan billing, itu juga akan langsung masuk ke dalam jurnal keuangannya. Jadi semuanya langsung terintegrasi. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini redundan, orang bagian poli diminta bikin laporan penyakit, terus diserahkan ke rekam medis, proses itu sudah tidak ada lagi. Atau dokter yang biasanya ngitung jasa medis di ruangan, tadi melakukan berapa pasien, itu juga sudah mulai dihilangkan. Karena dokter kalau bisa itu nanti memasukkan tindakan di Simeres, kalau dia nggak memasukkan tindakan artinya tidak dibayar, tidak digaji, seperti itu. Ya, jadi saling menyambung. Dokter yang biasanya itu nunggu orang filing atau orang rekam medis untuk ngantar berkasnya, begitu pasiennya datang itu sudah tidak perlu nunggu berkasnya, karena bisa langsung dibuka di sana, bisa dilihat langsung riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, itu yang akan terjadi di nanti era elektronik rekam medis yang terintegrasi di SIMRS. Nah, untuk tampilan SIMRS sendiri itu tampilannya seperti ini. Bagi yang belum lihat bisa ke depan, bagi yang nggak kelihatan bisa maju ya. Nah, ini memang ada direkturnya. Setidaknya ada yang mewakili dokter untuk nanti menggunakan SIMRS, karena kan nanti semuanya memang sudah arahnya wajib ke sana mengikuti dengan Permenkes. Dan ini belum keluar, nanti nggak tahu akan keluar di tahun ini atau di bulan depan. Itu data rekam medis itu nanti tidak lagi berada di rumah sakit, tapi pasien kemana saja itu bisa membuka. Jadi undang-undang baru nanti keluar, nanti mungkin rekam medis itu tidak harus dibuka di pengadilan, tapi pasien kemana saja itu bisa membuka rekam medisnya. Nanti undang-undangnya mungkin akan dibuat seperti itu. Kemarin dapat bocoran dari teman-teman yang di Kemenkes untuk kedepannya, karena akan ada era rekam medis elektronik, maka aturan Permenkes masalah data kesehatan juga wajib diubah. Karena selama ini kan rekam medis itu milik pasien dan hanya bisa dibuka di pengadilan, tapi nanti akan berbeda. Nah, menyongsong era untuk
Indonesia Health Record-nya ya. Ini sudah dan kita di Simeres Kanja dan juga di pengembang-pengembang yang lain itu sudah disodorkan yang namanya data seperti ini ya. Ini untuk integrasi data kesehatan nasional. Ini sudah diberikan, nanti kita tinggal tes untuk masuk ke sana. Tapi memang belum ada komando dari Kemenkesnya. Ini sudah keluar dari 1 Juli dan kita diminta untuk mulai menyesuaikan dengan kebutuhan Kemenkes. Nah, ini. Terus kemudian untuk data-data kesehatan yang nanti terkait dengan data rekam medis itu nanti juga akan distandarkan. Jadi sudah ada yang namanya metadata elektronik rekam medis. Harapannya setiap rumah sakit nanti isinya bisa sama. Makanya kenapa kok sekarang untuk akreditasi itu diambil alih sama Kemenkes, dan untuk lembaga akreditasi sifatnya hanya mengakreditasi saja berdasarkan standar yang dibuat oleh Kemenkes, karena adalah untuk standarisasi data kesehatannya. Ya, ini juga sudah disediakan oleh Kemenkes. Nanti bisa dicek-cek di internet. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu nanti tampilannya seperti ini di bagian depannya. Terus kemudian fitur yang ada di sini itu sekitar ada 850 menu. Ya, 850 menu dari depan sampai belakang. Jadi ya, itu belum bisa mengakomodir 100% kebutuhan rumah sakit karena adik kita fiturnya baru selesai 50%. Nah, nanti bisa kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di sana. Nah, sebelum masuk ke bagian masing-masing, ini overview saja biar teman-teman bisa lihat menunya nanti apa yang saya kerjakan. Nanti setelah ini baru kita simulasikan per bagian, dan besok itu teman-teman akan diundang lagi kalau bisa membawa bawahannya. Itu nanti untuk simulasi perbagian ya. Kalau ini kan pengenalan, yang mensimulasikan saya. Besok mungkin akan disediakan laptop atau komputer sama bagian IT. Teman-teman diminta untuk mencoba satu persatu bagian seperti itu. Nah, untuk Simeresnya sendiri itu terdiri dari menu A sampai S, itu ada di sini. Terus kemudian di bagian depan, di bagian atas itu ada registrasi, IGD, barcode rawat jalan rawat inap, laborat radiologi farmasi, rawat inap dan rawat jalan. Ya, terus di atas ada presensi di Simeres Kanja bisa fingerprint, bisa ambil muka, termasuk nanti pengajuan cuti itu juga sudah langsung dari Simeres. Ya. Terus kemudian ada informasi termasuk dashboard yang minta oleh BPJS. Jadi nanti mungkin di rumah sakit setiap pojoknya itu akan ada dashboard. Ya, dari dashboard info ketersediaan kamar, dashboard untuk jadwal dokter dan lain-lain. Terus kemudian di sana juga ada anjungan mandiri. Jadi bisa jadi nanti di depan pasien daftar itu tidak lewat bagian registrasi, tapi nanti dari anjungan mandiri si pasien milih poli, milih dokter, kemudian begitu selesai dia dapat bukti register, dia berangkat ke ruang poli. Jadi bagian registrasi bisa jadi dilewati. Terus kemudian di sini ada antrian loket untuk pasien yang mungkin belum dapat nomor RM, dia bisa ke bagian pendaftaran, kemudian dia ambil lewat loketnya, terus kemudian datang ke bagian registrasi, dipanggil. Untuk pemanggilnya juga langsung dari Simeres ya. Jadi untuk antrian loketnya, untuk pemanggilnya juga langsung dari Simeres. Terus kemudian ada antrian poli. Jadi begitu teman-teman mendaftarkan pasien, itu langsung dapat antrian poli, pasien langsung nunggu di depan poli, dan di sana sudah ada dashboard yang isinya adalah antrian pasien. Terus kemudian di sini ada antrian apotek. Jadi dokter nanti ketika dia sudah meresepkan itu di depan ruang farmasi itu sudah ada daftar nama dia, tinggal menunggu kapan dia dipanggil. Begitu juga nanti untuk laborat dan radiologi juga sama. Terus kemudian untuk bagian farmasi nanti akan ada yang namanya penyerahan resep rawat jalan. Itu hubungannya sama telaah resep juga, yang biasanya teman-teman telaah resepnya tulis di kertas, sekarang sudah tidak ada lagi karena posisinya telaah resep langsung di Simeres. Ketika kita menyerahkan obat itu tidak ada tanda tangan pasien lagi, sebagai gantinya pasien akan diambil fotonya ketika dia mengambil obat, seperti itu. Jadi diganti, alurnya akan seperti itu ya. Nah, ini di bagian atas. Terus kemudian menu di bawah
Ini ada informasi kamar, kemudian jadwal praktek, kemudian ada registrasi, ada booking periksa maupun booking registrasi. Nah, booking periksa maupun booking registrasi ini nanti akan terhubung dengan aplikasi yang namanya e-pasien. Tampilannya seperti ini. Jadi si pasien itu ketika dia daftar tidak harus datang ke rumah sakit, nanti bisa langsung lewat dari HP-nya. Dia nanti kalau sudah punya nomor RM tinggal login, nanti bisa pilih, bisa dokter langsung dari HP-nya, dan antrian itu bisa langsung di aplikasi e-pasiennya tadi. Bisa di Android, bisa dibuka lewat browser seperti itu ya. Nah, terus kemudian di bawah itu ada tindakan rawat jalan, permintaan rawat inap, kemudian ada jadwal operasi. Jadi dokter nanti ketika dia mau operasi elektif, dia diminta untuk membuat jadwal operasi yang akan langsung terhubung di ruang operasi, dan ketika nanti bridging, dia bridging ke datanya BPJS. Ya, jadi jadwal operasi harapannya sudah langsung dari SIMRS. Terus kemudian ada permintaan laboratorium baik patologi klinis maupun anatomi. Terus kemudian data operasinya, data rujukan masuk maupun rujukan keluar. Kemudian diet pasien nanti juga langsung masuk di sini, termasuk nanti screening rawat jalan, data pemeriksaan, deposit pasien maupun perkiraan biaya rawat inap. Ya, pas akreditasi biasanya rumah sakit diminta untuk menampilkan general consent, yang di sana pas rumah sakit harus bisa menjelaskan ke pasien berapa yang nanti perkiraan akan dibayar pasien ketika dia rawat inap dengan penyakit tertentu, ya toh? Nah, itu di sini kita sudah sediakan perkiraan biaya rawat inap, bisa digunakan untuk BPJS maupun umum. Kalau umum berarti dia mencari rekod data dari penyakit tertentu yang nanti ditampilkan di sana. Jadi dia cari riwayatnya dengan penyakit tertentu, paling mahal biayanya berapa, paling murah berapa. Dan ini juga bisa digunakan untuk kendali mutu, kendali biaya untuk pasien yang sifatnya BPJS. Jadi BPJS pasiennya masuk, dari awal sudah bisa kita ukur ini kira-kira nanti kalau rawat inap akan dibayar berapa. Sehingga nanti bagi rumah sakit yang sudah punya cash manager itu tiap hari bisa mengingatkan ke dokter, dok ini pasiennya sudah mau masuk limit, mau dipertahankan dengan ganti diagnosa atau dipertahankan atau mau dirujuk ke rumah sakit tertentu dengan alasan klinis tertentu. Nah, itu nanti ada perkiraan biaya rawat inap. Jadi tidak terlalu los, biar Pak Kiai juga tidak perlu nambah 400 juta per bulan untuk operasional rumah sakit ya. Nah, terus kemudian ini menu di bagian presensi dan manajemen, ada data petugas, ada data dokter, termasuk jadwal pegawai itu nanti juga bisa dimasukkan dari sini. Kalau misalnya mau diaktifkan pagi, siang, sore, malam, dan ini langsung terhubung dengan data presensi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau presensi tidak sesuai hari atau tukar jadwal, secara otomatis presensinya ditolak. Jadi sebelum tukar jadwal, konfirmasi dulu kepala ruangan mau tukar jadwal. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada jadwalnya, nanti ketika dia presensi otomatis ditolak. Nah, ini di sini. Nah, terus kemudian di sini nanti ada data jadwal presensi harian, presensi bulanan, ini rekapannya. Terus data pengajuan cuti yang teman-teman ajukan tadi lewat SIMRS akan diverifikasi oleh bagian HRD yang nanti akan masuk di sini. Terus rekap kehadiran dalam 1 bulan itu juga nanti akan masuk di sini. Nah, ini rekapannya masuk pagi berapa, siang berapa, malam berapa kali, tepat waktu berapa kali. Terus ketika presensi masuknya ditoleransi berapa kali, terlambat 1 berapa kali, terlambat 2 berapa kali. Dalam 1 bulan nanti keterlambatannya akan kelihatan. Dalam 1 bulan terlambat berapa jam, berapa menit, berapa detik keluar di sini. Yang biasa ngaret akan kelihatan di sini. Nah, terus durasinya dalam 1 bulan itu berapa jam. Kalau ngikuti peraturan dari Disnaker, berapa jam yang diwajibkan untuk di rumah sakit yang dia base time-nya berdasarkan shift? Berapa jam? 176 jam. Jadi
toleransinya biasanya rumah sakit ada yang ngambil 170 jam. Tapi kalau misalnya mau ngikuti Disnaker, teman-teman yang dia sistemnya shift itu wajib kerja di rumah sakit ini selama 1 bulan sebanyak 176 jam. Dan kalau misalnya melebihi dari 176 jam, maka sisanya wajib dikonversi menjadi lembur. Aturannya seperti itu ya. Nanti berapa persen kehadiran kelihatan, durasi kelihatan, keterlambatan juga kelihatan. Nah, ini di situ. Nah, dipotong itu nanti ya. Nah, itu rekap kehadirannya. Terus kemudian dari presensi itu nanti secara otomatis akan tersambung ke data kepegawaian dan gaji. Nah, ini kepegawaian dan gajinya bisa distandarkan berdasarkan pendidikan yang disesuaikan dengan skala upah, struktur upah dari Disnaker. Mau pakai teori yang mana boleh, Disnaker menyediakan 3 teori, mau pakai yang mana dipersilahkan ya. Nah, terus kemudian di situ nanti dia ada sampai ke remun. Kalau rumah sakit sudah menggunakan remun nanti masuk di sini. Itu kalau rumah sakit sudah profit ya. Kalau belum profit berarti belum bisa menggunakan sistem remun ya. Nah, terus kemudian data pegawai ada di sini. Nanti sampai penggajiannya tiap bulan tinggal di generate dari sini. Nah, ini langsung keluar slip gaji seperti ini. Ini sampel ya. Namanya sampel itu nilainya gede, pada kenyataannya biasanya 1/10-nya. Nah, ini slip. Jadi nanti di tanggal 1 sampai 5 kalau pas saatnya gajian itu tidak lagi ngitung di Excel atau ngitung secara manual, karena dia tinggal generate terus dikirim ke WA masing-masing jadikan PDF. Jadi tidak perlu pakai kertas ya. Tapi kan dipotong isi mungkin duit telat toh. Ya, ini di sini. Ya, 10 juta itu sampel ya. Pada kenyataannya biasanya 1/10-nya. 15 juta. Terus kemudian data-data kepegawaian, berkas-berkasnya, berkas dokter, berkas perawat, berkas petugas itu nanti akan dimasukkan, dibuatkan mastering berkasnya. Begitu sudah dibuatkan mastering berkasnya, nanti diupload di berkas kepegawaian. Nah, kalau sudah diupload di berkas kepegawaian, nanti ketika akreditasi tidak perlu nyari-nyari di folder lagi, tinggal dicari namanya, diklik langsung keluar data berkasnya. Ya, berkas-berkas kepegawaian sudah langsung masuk di SIM-RS. Kemudian di sana sudah kita sediakan ada riwayat jabatan, pendidikan, naik gaji, kegiatan ilmiah dan pelatihan. Jadi teman-teman ketika workshop itu nanti bisa langsung dimasukkan di sini, termasuk ini kan jatuhnya in-house training. Ya, nanti bisa bikin sertifikat yang mengeluarkan langsung rumah sakitnya, bisa digunakan untuk akreditasi. Karena karyawan itu wajib workshop dalam 1 tahun minimal 20 jam. Jadi nanti minta IT untuk dibikinkan sertifikat, ini bisa dimasukkan ke sini ya. Nah, terus nanti ada riwayat penghargaan, riwayat penelitian juga ada. Terus untuk data K3RS atau kecelakaan kerja karyawan nanti juga langsung masuk di sini. Bagian K3RS ada orangnya tidak? Asistennya Pak. Ada ya. Nah, ini ya. K3RS di sini nanti nomor insidennya atau nomor laporan, terus kronologis korbannya apa, investigasi kecelakaannya apa, perbaikan dan pencegahannya apa, masuk di sini. Ya, terus nanti bisa ditampilkan data-datanya, penyebab kecelakaan K3 per tahun, per bulan dan lain sebagainya, bisa di-generate jadi laporan grafik. Nah, K3RS-nya itu tampilannya seperti ini grafik-grafiknya. Per jenis cedera, kecelakaan, dampak cedera, pekerjaan, terus per bagian tubuh yang kena, per lokasi itu keluar semua di sini. Terus untuk di bagian PPI atau penjaminan mutu sudah kita sediakan untuk audit kepatuhan APD, tenaga medis, terus audit penempatan pasien, kamar jenazah, audit bundel idu, fasilitas kebersihan tangan, sterilisasi alat dan lain-lain. Yang nanti bisa langsung digenerate menjadi laporan
berapa persentase dari ketaatan teman-teman atau ruangan terkait. Ya, auditnya sudah kita sediakan di sini. Bagian audit ada orangnya? Ada ya. Nah, ini sudah disediakan. Nanti bisa digunakan. Ya. Ini nanti sampai sore loh ya. Karena posisinya menunya ada 800. Kalau diteruskan sampai malam juga boleh. Ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ini overview dulu. Itu nanti yang akan kira-kira teman-teman gunakan. Untuk di bagian farmasi menunya dari atas sampai bawah sebanyak ini. Ya, tuh kan. Nah, untuk di bagian farmasi itu nanti ada metode range, satuan barang, supplier, industri farmasi. Terus data masternya itu harus dipecah berdasarkan jenis, kategori dan golongan. Karena hubungannya laporan ke Dinkes dan laporan ke Kemenkes. Kita pengen cari pengguna obat BHP untuk yang narkotika, psikotropika berapa, terus kemudian yang generik non generik berapa. Nah, itu harus dipisah masternya. Terus kemudian harus dibedakan juga berdasarkan jenis, ini obat, ini BHP atau yang lain, karena nanti secara otomatis akan terpisah masuk ke inasi bigis menjadi 18 variabel. Jadi kalau nggak teman-teman pecah nanti di bagian di bagian rekam medis atau di bagian kesemik itu kesulitan memasukkan di inasi bigisnya, dia harus manual. Tapi kalau sudah disetting dari sini nanti dia tinggal kirim saja, tidak perlu diinput ulang. Terus kemudian untuk data master obat kita itu tampilannya seperti ini, ada satuan besar, satuan kecil. Terus untuk level harganya bisa dibedakan berdasarkan dasar, harga beli, rawat jalan, rawat inap, kemudian sampai per level kelas maupun harga karyawannya. Nah, ini ada di sini. Nah, terus kemudian ada stok omnam, ada mutasi, kemudian ada permintaan stok, ada permintaan resep ulang, stok obat pasien dan permintaan obat. Jadi teman-teman di ruangan nanti ketika dia minta barang, baik obat maupun dia barang non medis, itu sudah kita sediakan yang namanya menu permintaan. Jadi tidak pakai kertas lagi, tidak ngasal datang ke bagian gudang, tapi langsung masukkan di SIM-RS. Nanti bagian gudang itu akan cek ada permintaan atau tidak. Kalau misalnya ada, nanti tinggal dibuatkan, nanti tinggal diambil atau didistribusikan langsung oleh teman-teman di bagian gudang. Nah, terus kemudian teman-teman gudang ketika nanti bikin pengajuan ke manajemen, bisa ke direktur, ke keuangan atau yang lain, itu sudah langsung dari SIM-RS. Nah, jadi tidak perlu bikin manual. Tapi ini untuk rumah sakit yang dia modelnya sistem pengajuan. Karena ada rumah sakit yang di bagian farmasi bisa langsung pesan ke vendor. Tapi untuk rumah sakit yang pengajuan dulu ke keuangan, ini pakai menu pengajuannya di sini. Nanti dibaca oleh bagian yang bersangkutan. Dari pengajuannya nanti digenerate menjadi surat pemesanan dan langsung dikirimkan ke vendor. Ketika barangnya datang dari surat pemesanan, kita konfirmasi dengan barang yang datang dengan surat pemesanannya cocok atau tidak. Nah, begitu cocok bisa kita terima, kalau tidak cocok nanti bisa dikembalikan, bisa minta faktur ulang. Nah, itu nanti ada di sini. Ini surat pemesanannya. Terus ketika terima nanti masuknya di penerimaan. Dan nanti ada menu verifikasi. Jadi nanti Pak Kiai atau Pak Direktur atau yang lain bisa melihat selama ini yang kita pesan ke vendor berapa, yang daftar berapa, ada titipan atau ada sisipan faktur atau tidak. Jangan-jangan kita nggak pernah pesan barangnya, tapi barangnya dikirim ke tempat kita dengan harapan dibayar. Nah, nanti akan langsung ketahuan di SIM-RS. Terus kemudian untuk barang itu selain ada penerimaan dari yang nanti tadi surat pemesanan, ada yang sistemnya dia beli secara COD ya atau beli langsung. Terus ada juga bantuan dari pemerintah, bisa hibah dari Kemenkes, dari Dinkes atau dari lembaga NGO yang lain. Nah, nanti bisa masuk di sini. Nah, terus kemudian di kita juga ada penjualan obat bebas. Penjualan obat bebasnya ini untuk pasien yang dia tidak lewat poli tapi datang ke rumah sakit hanya beli saja. Kalau misalnya rumah sakit ada instalasi untuk apotek, ya nanti penjualan bisa dilakukan dari sini. Terus ada daftar resep dokter, kemudian ada piutang, jadi karyawan atau dokter spesialis atau siapa saja yang ngutang obat ke rumah sakit itu wajib dicatat lewat menu piutang.
dan nanti bisa dipotong gaji. Nanti ada menu piutang obat belum lunas, bisa kita trace kemarin yang ambil obat itu siapa ya. Terus kemudian ada stok keluar medis, jadi nanti dari permintaan teman-teman akan dikeluarkan oleh bagian gudang itu dengan dua cara, pakai menu mutasi yang artinya ada perpindahan stok dari gudang ke bagian ruangan, sehingga ruangan nanti ketika menggunakan obat wajib mencatat atau menggunakan barang wajib mencatat. Nah itu ada namanya stok keluar medis untuk verifikasinya seperti itu. Terus kemudian retur ke supplier, retur ke pembeli dan lain-lain. Terus kemudian keuntungan penjualan sampai sirkulasi. Sirkulasi ini dari obat dulu awal bulan atau awal opnamnya kapan sampai saat ini itu ada sisa berapa, semuanya kebaca di sini. Kalau misalnya ternyata jumlah stoknya berbeda, berarti dilakukan opnam. Ketika opnam nanti dilihat ada obat yang hilang berapa, ada kelebihan obat berapa. Di rumah sakit lain ketika ada obat hilang, kadang orang farmasi diminta untuk mengganti. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Terus kemudian semua aktivitas yang terkait dengan obat itu akan dibaca aktivitasnya di riwayat obat alkes dan BHP. Jadi yang biasanya teman-teman tulis kartu stok, itu kartu stoknya mulai dihilangkan, karena begitu teman-teman nyimpan atau menghapus atau memindahkan barang, itu akan langsung keluar di sini, termasuk obatnya itu dibawa pasien siapa itu akan langsung keluar di keterangannya yang ada di sini. Nah ini kartu stoknya yang insya Allah akan lebih valid dari tulisan teman-teman yang belum tentu bisa dibaca. Ini tampilannya seperti ini, awal berapa, masuk berapa, masuknya penerimaan, dan ini larinya kemana, keterangannya pasien atau ternyata ada penerimaan atau ternyata di bawah pasien tertentu, udah langsung kelihatan di sini ya, semuanya langsung kebaca. Terus ada darurat stok pengguna obat alkes dan BHP, itu untuk melacak penggunaan obat. Kemudian ada kegiatan farmasi, itu pembelian berdasarkan kategori, golongan maupun jenis. Terus rekapan PPN, kalau rumah sakit yang sudah PKP nanti PPN-nya bisa dicari di situ. Terus kemudian sisa stok per ruangan, 10 obat terbanyak poli, obat per resep, rekap obat per poli, rekap obat per pasien. Terus kemudian penggunaan BHP obat OK, kemudian stok akhir farmasi per tanggal. Ya, stok akhir farmasi per tanggal per harinya itu sudah langsung keluar di sini. Data telaah resepnya itu sudah langsung masuk di sini untuk data telaah resepnya. Terus kemudian untuk ringkasan biaya obat pasien per tanggal sudah langsung keluar di sini. Nilai penerimaan vendor farmasi per bulannya sudah langsung keluar di sini. Termasuk untuk obat yang tidak bergerak atau istilahnya dead stock itu langsung keluar di sini. Jadi obat yang tidak keluar dari farmasi selama 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan nanti bisa di-trace dari sini ya. Jadi kalau misalnya ada obat yang sudah 3 bulan tidak keluar, itu bisa dicek. Ini jangan-jangan dulu dokter pesen ke medrep tapi nggak dipakai. Nah itu tinggal cari di sini, konfirmasi ke direktur dan Pak Kiai ini obatnya mau diapain. Nah ini sudah 6 bulan nggak keluar ini, mau disuruh dokter untuk beli atau gimana, nah terserah, itu opsionalnya di sisi rumah sakit. Ini untuk teman-teman di bagian farmasi dan gudang. Ada orang farmasinya? Ada ya. Ini farmasi. Terus ada yang namanya gudang logistik atau pengadaan barang non medis. Fiturnya mirip dengan yang ada di bagian farmasi, tapi ini digunakan untuk beli sabun, beli tisu ya, terus kemudian beli plastik dan lain sebagainya. Ini fiturnya di sini, dari nanti permintaan ruangan ke bagian gudang, minta tisu, minta galon aqua nanti dari sini. Terus kemudian dari logistik bikin pengajuan ke bagian keuangan juga dari sini, membuat surat pemesanan ke vendor juga langsung dari sini. Ini ada menu surat pemesanan. Ketika barangnya diterima nanti juga langsung masuk di sini, termasuk kartu stoknya itu juga sudah langsung keluar di sini tadi. Ya, ini ada kartu stoknya, ya riwayat barang non medis. Nah itu sudah langsung keluar di sini.
Ya, ini di bagian logistik fiturnya mirip yang sebelumnya. Terus kemudian ada lagi yang namanya aset inventaris barang instalasi kesehatan lingkungan. Jadi dari aset inventaris, kalau tadi kita belinya BHP, kalau ini kita belinya aset inventaris. Kita beli meja, beli kursi, beli komputer. Nah, itu nanti akan masuk di sini. Begitu sudah dibeli akan di labeling. Begitu sudah di labeling, nanti akan langsung dicetak untuk barcode-nya. Tampilannya seperti ini. Tiap barcode-nya nanti ditempel di masing-masing, di monitor, di meja, di kursi. Ya, dan ini dia punya nomor inventaris. Nomor inventarisnya ketika rusak tinggal nanti di-scan atau dimasukkan. Ketika ada kerusakan nanti di sini teman-teman tinggal masukkan ada permintaan perbaikan inventaris. Di bagian IPSRS atau di bagian perbaikan barang dan gedung itu tiap hari cek ada permintaan perbaikan atau tidak. Nah, begitu sudah dibikin permintaan, nanti diselesaikan ada yang namanya di sini perbaikan inventaris. Untuk perbaikan barang yang dia sesuai jadwal atau pemeliharaan rutin, nanti di sini ada namanya pemeliharaan inventaris. Untuk ruangan yang dia butuh pengajuan bisa langsung mengajukan. Untuk pengadaan maupun penerimaan itu nanti dia juga langsung dimasukkan di sini dan dia juga langsung terjurnal dengan nilai aset keuangan yang ada di rumah sakit. Nah, ini untuk aset inventaris. Untuk teman-teman di bagian cashlink, ada orangnya cashlingnya? Ada ya. Nah, ini ada pemakaian air PDAM, pemakaian air tanah, limbah padat B3 medis, limbah padat domestik, mutu air limbah sampai pest kontrol. Nah, ini yang akan dipakai oleh teman-teman di bagian cashlink ya, fiturnya seperti ini. Nah, parkir kalau mau digunakan juga tersedia. Untuk teman-teman di bagian keuangan, bendahara, penggajian itu sudah kita sediakan di sini. Ada harian dokter per poli, ada obat per poli, per kamar, obat poli per rawat jalan, obat per dokter per resep, obat per cara bayar. Ya, saya pengen tahu obat saya yang dihabiskan oleh BPJS berapa, umum berapa. Terus kemudian ada yang namanya detail tindakan. Detail tindakan ini kalau kita pengen langsung jasa medisnya bisa kita hitung, tapi dengan syarat ditaruhnya sudah harus dipecah bagian dokter berapa, bagian rumah sakit berapa. Nanti akan langsung kelihatan di sini. Terus bisa langsung dijadikan slip gaji dokter maupun petugas. Nah, ini ada detail jasa medis. Terus kemudian rekapan pendapatan, pembayaran rawat jalan, pembayaran rawat inap masuk di sini. Termasuk di sini nanti ada logbook untuk perawat maupun dokter. Biasanya digunakan untuk mengurus STR. Dalam 1 tahun saya sudah pegang berapa pasien, kemudian pasiennya diagnosanya apa, tinggal dikonversi menjadi SKP untuk pengurusan STR baik dokter maupun perawat. Ya. Biasanya berapa pasien untuk satu SKP? 2000 dapat 2 SKP. Nah, nanti sering-sering masukin di SIM-RS biar nggak perlu ikut workshop ya. 2000 apa 400? Oh, kalau analis 2000. Kalau perawat berapa? Perawat berapa? Sing sekolah ra ngerti kok misal. Pemenang aku. Iya. Nanti silakan tanya di bagian kolegium masing-masing ya. Nah, terus kemudian di sini ada jasa tindakan pasien, pembayaran rawat jalan, pembayaran rawat inap, terus kemudian piutang rawat jalan, piutang rawat inap, tagihan BPJS berapa masuk di sini. Ada payment point, pembayaran per akun bayar, dia juga langsung masuk di sini. Terus kemudian untuk teman-teman di bagian rekam medis nanti ada surveillance rawat jalan, surveillance rawat inap, terus kemudian penyakit menular tidak menular, 10 besar penyakit atau frekuensi penyakitnya masuk di sini. Ada kunjungan rawat jalan rawat inap, kemudian ada RL 3.2, 3.8, terus morbiditas masuk di sini. Lama pelayanan
Dari pasien datang sampai dia keluar bilik butuh waktu berapa menit? Nah, nanti diukurnya di sini. Lama pelayanan apotek dari dokter bikin resep di ruangan sampai pasiennya itu dipanggil ke depan untuk divalidasi obatnya butuh waktu berapa menit. Nah, itu di sini ada lama pelayanan apotek. Terus kemudian dari dokter bikin permintaan radiologi sampai direspon oleh bagian radiologi butuh waktu berapa menit. Dari pas dokter bikin permintaan laborat sampai pasien itu diambil sampelnya butuh waktu berapa menit. Dari sampel sampai keluar hasil butuh waktu berapa menit. Nah, itu nanti keluar di sini. Nanti kita demokan. Lama pelayanan poli dari pasien registrasi sampai pasiennya dipegang oleh dokter dan dimasukkan swab itu butuh waktu berapa menit. Nah, itu keluar di sini. Lama penyiapan rekam medis kalau rumah sakit belum jalan IRM, nanti ada namanya lama penyiapan rekam medis. Terus nanti ada lama operasi, dosis radiologi, terus kemudian data-data diet, laporan tahunan IRJ, demografi kunjungan dan lain-lain. Termasuk kelengkapan data rekam medis nanti sudah kita sediakan di sini. Ada yang namanya status data rekam medis pasien, dia lengkap atau tidaknya itu ada di sini, nanti kelihatan ya. Nah, ini. Untuk selanjutnya ini di bagian keuangan fiturnya yang dipakai sebanyak ini. Ada orang keuangannya ini sampingnya. Ini dari tarif rawat jalan, rawat inap, terus kemudian asuransinya apa saja, akun rekening atau chart of account-nya. Nah, chart of account-nya nanti masuk di sini. Coba. Terus kemudian di sini ada rekening tahun atau saldo awal tahun, kemudian ada trial balance-nya saldo akun per bulan, ada akun bayar, ada akun bayar utang, ada akun piutang yang nanti nyambung ke bagian kasir. Dan bendahara itu nanti diatur dari sini. Terus akun penagihan piutang, akun jenis aset sampai pengaturan rekeningnya. Jadi nanti mau di jurnal masuk ke akun yang mana, pengaturannya dari sini. Terus kemudian pengeluaran harian maupun pemasukan lain-lain nanti juga dimasukkan di SIM-RS biar nanti membentuk laporan secara otomatis. Untuk deposit pasien juga langsung dimasukkan dari sini. Untuk rekapan piutang pasien, rincian piutang maupun piutang yang belum lunas nanti akan masuk di sini. Jadi selama belum dilunasi datanya masuk di SIM-RS. Terus kemudian di situ untuk piutang percara bayar, penagihan piutang pasien maupun validasinya, jadi kita kerjasama dengan misalnya dengan Pemda atau kerjasama dengan asuransi atau kerjasama dengan pabrik. Nah, itu nanti penagihannya sudah langsung di sini. Ada yang namanya RVP piutang BPJS. BPJS itu membayar ke kita 150.000, tapi dokternya itu ketika dia meresepkan dan melakukan tindakan habisnya 300.000. Nah, yang 300.000 ini nanti bisa dikonversi, disusutkan sehingga jasa dokter bisa diturunkan berdasarkan persentase bayar BPJS. Kemudian kerugian dari sisi BHP kita bisa kita hitung, sebenarnya dalam 1 bulan kita hitung rugi BHP-nya berapa. Nah, ini sudah masuk di sini ya, seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada ringkasan hutang vendor farmasi, terus hutang obat BHP-nya berapa, terus kemudian ke bawah itu ada titip faktur dan lain-lain sampai menjadi jurnal pembayaran jasa medis, cash flow, laba rugi. Jadi perubahan laba rugi, perubahan modal maupun neraca nanti langsung masuk di SIM-RS, langsung di akuntansinya langsung keluar ya. Terus kemudian kita juga bisa bridging ke data BPJS Viclaim versi 2. Terus kemudian kita juga bisa bridging ke Piker. Kemudian kita juga bisa bridging ke Inasi Bigis, bisa juga Mandiri InHealth kita juga bisa bridging, bisa juga kita bridging ke Kemenkes untuk sisrute, kemudian pasien corona maupun yang lain. Kita juga bisa bridging ke Bank Jateng maupun ke Bank BRI. Ya, ini sudah kita sediakan.
Nah, untuk teman-teman di bagian keperawatan dan di bagian paramedis atau dokter, ini yang nanti teman-teman harus isi atau harus masukkan. Di sana ada catatan pasien, terus kalau menemukan pasien yang ada insiden keselamatan pasien juga dimasukkan. Terus di bagian rawat inap kalau ada klasifikasi pasien untuk menentukan jumlah personel dia juga dimasukkan di sana. Terus kemudian ada nanti data riwayat perawatan yang digunakan untuk melihat data rekam medisnya, elektroniknya. Terus kemudian di sana juga ada data retensi berkas. Jadi kertas-kertas yang mau di-scan, di-upload dan dimusnahkan nanti dimasukkan di sini. Terus kemudian ada nanti berkas digital perawatan, pasien masuk IGD, korban kekerasan, mau divisum, diambil fotonya, diupload ke SIMRS. Nah, nanti sudah kita sediakan di sini. Dari pasiennya dia komplain, karyawannya saya datang sana karyawannya belum datang, nah itu nanti dimasukkan di pengaduan atau chat, si pasien bisa langsung dari aplikasinya. Untuk di IGD itu nanti ada proses triase, ada orang IGD? Ada. Nah itu triasenya nanti langsung dimasukkan dari sini, ada namanya data triase. Nah kita menggunakan skalanya 5 skala, ada immediate, terus emergency, terus di sini ada ruang resusitasi maupun ruang kritis, terus kemudian ada urgensi, terus semi urgensi, kemudian yang satu non urgensi. Nah ini triasenya. Terus kemudian baru dari triase, kemudian nanti baru setelah itu ada asuhan keperawatan IGD maupun asuhan medis IGD. Terus nanti untuk resumnya juga langsung dimasukkan di sini. Orang gizi, ada orang gizi? Nah ini ada screening gizinya, asuhan gizi maupun monitoring gizi. Untuk masalah keperawatan maupun rencana keperawatan nanti minta dimasukkan di SIMRS, sehingga ketika nanti mau dimasukkan atau digunakan sudah langsung masuk di sini. Ini nanti ada awal keperawatan pasien umumnya. Nah ini awal keperawatan pasien umum. Terus kemudian awal medis pasien umum. Nah ini juga ada awal medisnya. Jadi nanti dimasukkan di SIMRS yang biasanya tulis tangan nanti dikurangi untuk masuk di sini. Terus kemudian ada catatan-catatan baik catatan observasi IGD, observasi rawat ranah kebidanan maupun ranah postpartum. Nanti awal fisioterapi, penilaian psikolog, fungsi prosedur KVR maupun MCU juga sudah kita sediakan di sini. Nah, ini fitur di bagian rekam medis pasien. Kalau butuh transfusi darah dan kita sudah punya bank darah, siapa tahu nanti berkembang jadi RS tipe B, sudah kita sediakan juga untuk pengambilan bank darahnya. Untuk di bagian manajemen, Bapak Direktur dan teman-teman Pak Kiai dan yang lain, ketika dia butuh, ini sudah kita sediakan untuk registrasi per poli, per dokter dan lain-lain yang nanti langsung menjadi grafik atau dashboard laporan. Termasuk tadi ada limbah padat B3 Magic dan lain-lain, grafiknya sudah kita sediakan di sini. Sudah mulai ngantuk belum? Aman ya? Masih banyak soalnya ya. Ini dengar suara saya datar itu jadi tidur, lapar ya. Ini nih ada piring nih, snacknya sudah disediakan ini kalau mau nih. Terus di bagian HRD dan manajemen itu ada manajemen surat masuk keluar maupun pengumuman di pasiennya nanti dimasukkan di sini. Jadi surat masuk datang di scan, di-upload. Kita kirim surat keluar, di scan, di-upload. Nah, nanti masuk di sini. Terus surat-surat yang dikirim sama teman-teman di poli, baik itu surat keterangan sehat, surat hamil, cuti hamil, surat kontrol, surat COVID, keterangan rawat inap dan lain-lain, itu nanti bisa kita cek di sini dan masuk di SIMRS ya. Jadi bikin surat bebas narkoba dan lain-lain bikinnya langsung di SIMRS dan nanti bisa langsung dibaca oleh teman-teman di bagian HRD.
Termasuk nanti persetujuan maupun penolakan tindakan itu tidak lagi tanda tangan di kertas, karena posisinya untuk persetujuan tindakan itu nanti langsung dimasukkan dari SIM RS. Untuk tanda tangannya bisa langsung dimonitor, sekalian diambil fotonya sebagai bukti bahwa dia sudah tanda tangan menyetujui persetujuan tindakan atau penolakan tindakannya. Nah, itu udah langsung dari sini. Nah, terus kemudian rumah sakit ketika akreditasi diwajibkan punya perpustakaan. Untuk pengelolanya sudah kita sediakan di sini, ya. Nah, di situ ada manajemen untuk perpustakaan maupun untuk e-booknya. Nanti bagian IT atau bagian manajemen atau bagian HRD cari buku-buku kedokteran, buku-buku keperawatan atau yang terkait kesehatan, upload di SIM RS. Daripada perawat atau petugasnya nonton film Korea, kita minta untuk lihat baca buku yang ada di sana. Ya, ini ada koleksi e-booknya. Daripada tiap hari cuma baca, cuma nonton, langsung masukkan di situ. Nah, kalau rumah sakit sudah punya toko, minimarket atau punya kantin, sudah kita sediakan di sini. Dari penerimaan, penjualan, hutang sampai sirkulasi sampai penjualan harian sudah langsung masuk di sini, ya. Kalau punya kantin. Terus kemudian di SIM-RS juga sudah mulai kita sediakan kalau rumah sakitnya nanti mau mengelola data filantropi, CSR, zakat, infak, sedekah, ya. Jangan sampai salah, jangan sampai kalah dengan ACT, jangan sampai kalah dengan dompet duafa. Daripada duitnya dibawa kabur gak jelas, kita kelola. Kalau ada keluarga pasien atau ada orang kaya di sekitar atau ada pabrik di sekitar mau menyalurkan dana CSR, zakat, infak, sedekahnya langsung saja ke rumah sakit, kita sudah sediakan. Termasuk untuk asesmen si pasiennya nanti yang akan menerima dana zakat sudah kita sediakan di sana. Ada kriteria yang kita masukkan, nanti pembayarannya kita bisa verifikasi. Dana Bapak Ibu semua penyalurannya sekian, penerimaannya sekian. Nah, itu nanti bisa kita kelola dari SIM RS, ya. Ya, karena katanya bisnis air mata itu bisnis yang paling menjanjikan. Kita tinggal masuk, kita buatkan pengumuman di aplikasi e-pasien kita atau di webnya rumah sakit, menerima dana donasi untuk kesembuhan pasien A dengan kriteria seperti ini, kondisi rumahnya seperti ini, yang dimiliki barang-barang di rumah seperti ini, sudah kelihatan di sini. Nah, ini sudah kita sediakan. Nah, ini untuk pengaturan-pengaturan yang ada di SIM RS yang nanti akan diatur oleh teman-teman di bagian IT. Ini baru selesai overview, belum menunjukkan fitur perbagiannya. Masih kuat? Kita coba ya. Nah, ini menu di bagian registrasi. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk pasien yang dia pasien lama itu tinggal dimasukkan di sini 000001. Nah, terus kemudian begitu sudah dimasukkan di situ, di enter langsung kelihatan. Dan ini nanti bisa ada barcode-nya yang nanti bisa kita scan nomor barcode-nya di kartu pasien. Di sini pasien dapat kartu atau tidak? Dapat ya. Ada barcode-nya? Ada. Nah, nanti bisa kita print, kita scan. Yang penting beli barcode readernya. Dikasih pesan pendaftaran. Ini ada poli di 7, Dr. Hilyanto Nadia. Terus kemudian ini penyakit dalam. Kalau sudah kita simpan. Ini sudah saya rekam, nanti saya kasihkan ke IT ya. Nah, ini udah 3 GB ini. Ya. Nah, ini tinggal disimpan. Begitu disimpan, kalau misalnya mau dibuatkan surat-suratnya, surat kontrol, keterangan sehat, surat keterangan COVID, atau mau bukti register, bisa langsung di print di sini. Langsung di sini masuk nomor antrian polinya. Jadi pasien begitu dapat registrasi langsung nunggu di depan poli, dia langsung dapat antrian.
Nah, itu dari sini. Nah, terus kemudian bisa juga dibuat ini gelang pasien, label tracer, barcode-nya langsung dari sini. Nah, gelangnya di print tempel di tangan pasien. Sudah kita sediakan di sini. Nah, untuk pasiennya kalau mau di keyword kita klik di sini, tinggal kita cari nama pasiennya di bawah. Kalau misalnya kita mau masukkan baru, kita masukkan di sini. Nah, misalnya kita masukkan Hafiz ya. Riyadi misalnya. Tempatnya Pati. Ini 22051997. Ini contohnya ya. Di enter 25 tahun 1 bulan 22 hari. Otomatis itu. Nah, misalnya S3, siapa tahu ya S3 ya. Nama ibunya Juminten. Penanggung jawab yang ketika datang itu bapaknya misalnya. Bapaknya siapa tahu namanya Pak Ijo. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya direktur tambang. Ini wajib diisi semua. Enggak harus. Kalau enggak ini di strip aja. Bisa di save ya? Kalau misalnya nggak lengkap nih. Bisa. Di strip aja nggak apa-apa. Oh, di strip. Ya kalau bisa isi kan standar akreditasinya kan wajib isi. Iya, biasanya sih kalau pasien KLL itu loh yang pendaftar. Oh iya, strip aja nggak apa-apa. Suku bangsanya apa? Arab. Nah, Arab apa gitu? Arab ya. Arab patingin. Nah, bahasa dipakainya apa? Ngapak. Ya, wong Arab bahasanya ngapak. Cacat fisiknya ada apa enggak? Isu. Nah, terus datangnya pakai cara bayarnya apa? BPJS atau umum atau yang lain masukin di sini. Nah, umum ya, kalau nggak ada kita strip, terus nomor telepon dimasukkan 087566 dan lain sebagainya. Terus pekerjaannya apa dimasukkan, misalnya direktur. Ini butuh waktu lama. Direktur tambah. Ya di strip aja kalau mau cepet. Ini kan lengkap, kalau kelengkapan nanti hubungannya sama dashboard. Ketika diminta akreditasi keluar. Nah, provinsi tinggal masuk di sini Jateng. Misalnya ya Mas. Kan pasien ada online. Dia bilang punya BPJS. Padahal pasien itu datang pas hari H nggak ada rujukan. Otomatis kan nanti kita ngubah dong itunya. Iya, tinggal dirubah aja. Bisa ya? Bisa. Ngubah nomor antrian nggak itu? Maksudnya Nomor antriannya nggak berubah. nomor antrian. Berubah. Langsung sinkron ke farmasi ya? Ini Pati. Nah, Kabupaten Pati, terus kecamatannya Terakhir. Tayu. Sini mana? Rangkil. Trangkil. 16 ini Trangkil loh. Nah, terus kelurahan Kelurahan Sentapan. Sambilangan. Sambilawang. Nah, terus kemudian tinggal dimasukkan alamat dan lain sebagainya. Ini sama, tinggal kita copy. Pasiennya dari mana, pondok atau yang lain. Kalau nanti mau difilter bisa. Terus kalau sudah kita simpan. Nah, ini pasien baru. Nah, pasien barunya ini itu bisa kita klik kanan, kita cetak kartu pasien. Nah, ini kartu pasiennya. Terus kemudian bisa juga kita buat label rekam medisnya. Kalau masih kertas nanti bisa di print, ditempel. Nah, terus kemudian identitas pasien juga bisa di print dari sini. Terus kemudian kalau mau dicek aktif tidaknya nomor kepesertaan bisa langsung dari sini. Nanti kalau sudah bridging. Nah, ini kan udah langsung bisa bridging lah. Nah, ini tinggal disimpan. Berarti masukin langsung ada NIK sama nomor BPJS-nya. Yo, langsung. Kalau NIK aja bisa nggak? Bisa. Ini kan pengecekan kan dari BPJS-nya kan bisa cek kartu, bisa nomor NIK toh. Tuh, bisa nggak? Tapi harus bridging dulu dengan BPJS. Kalau sudah tinggal saya simpan. Nah, ini untuk di bagian registrasi atau rekam medisnya. Setelah ini baru nanti teman-teman di bagian poli, bisa dokter, bisa perawat, nanti dia di bagian sini. Nah, ini ada bagian rawat jalan. Orang poli mana orang poli? Dokter ada ya?
Nah, kalau dokternya nggak ada, berarti nanti perawat yang ngajari dokternya. Nah, ini di bagian poli nanti user login-nya itu per dokter per perawat, jadi tiap orang satu, tidak boleh dipakai bareng-bareng. Nah, begitu dibuka oleh dokternya, maka yang tampil itu hanya sesuai dengan yang pasien dokter tersebut, jadi dokternya tidak bisa membuka pasien dokter lain. Nah, terus kemudian dari sini nanti tinggal ditekan spasi. Nah, terus di sini ada yang namanya swab, swabnya tinggal dimasukkan sesuai dengan user login dari dokternya. Nah, terus kemudian dimasukkan subjeknya apa, terus objeknya apa yang diperiksa, terus TTV-nya dimasukkan di situ. Terus kemudian asesmen dia dimasukkan di situ, plannya dimasukkan, instruksi maupun evaluasi kalau ada. Kalau sudah tinggal disimpan. Si pendaftaran itu buku poli punya dokumen yang bisa terus kita nulis, bisa nggak itu dihilangkan? Itu nanti dihilangkan, sudah ada di sini semua. Jadi nanti langsung ini semua ya? Iya, begitu masuk pokoknya udah langsung jadi laporan. Jadi dari tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa itu ada pasiennya, Betul. tanggal berapa lagi ada pasiennya. Bisa ya. Terus kemudian begitu sudah masuk di sini, kalau misalnya dokternya mau melakukan tindakan, di sini ada tindakan spesialis. Jadi nanti ke depan itu kita nggak pakai kertas lagi. Ini terus kemudian ada EKG, EKG-nya juga langsung tinggal dimasukkan di sini. Dan ini nanti langsung nyambung dengan jasa medis dokter. Jadi kalau dokternya nggak masukkan, otomatis jasa medisnya nggak dibayar. Untuk petugas juga nanti masukinnya dari sini sesuai dengan user login. Misalnya F-vetting, terus kemudian disimpan, itu langsung masukkan di sini. Terus kemudian kalau misalnya mau langsung dimasukkan diagnosanya, itu bisa langsung dari sini, ya. Nah, ini boleh langsung dimasukkan di sini. File. Nah, ini bisa boleh langsung dimasukkan di sini. Kalau misalnya tahu penyakitnya. Terus kemudian kalau sudah dari sini, nanti di sini ada yang namanya awal keperawatan atau asuhan awal keperawatannya. Yang perawat umum, IGD atau yang lain. Nah, kita buka, misalnya di sini adalah untuk awal keperawatan pasien umum. Diklik, petugasnya siapa, TD dan lain-lain. Terus kemudian di sini ada keluhan utama, masukkan keluhan. Terus kemudian di sana ada riwayat penyakit keluarga dan lain-lain, dimasukkan. Terus kemudian di bawahnya ada fungsional. Terus riwayat alergi. Terus kemudian riwayat psikososial. Terus kemudian penilaian resiko jatuh. Kemudian ada screening gizi. Terus penilaian tingkat nyerinya masuk di situ. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan di sini masuk nyeri apa, terus rencana keperawatannya apa, ya. Nyeri minta dirawat sama dipeluk, nah itu masuk situ. Terus kalau sudah tinggal disimpan. Nyeri hati ya. Terus kemudian di sini bisa langsung dicetak menjadi laporan penilaian awal keperawatan. Tampilannya seperti ini kalau mau dicetak. Tapi kalau sudah elektronik harusnya sudah tidak cetak lagi karena posisinya sudah langsung nyambung di ruang dokternya. Nah, ini tampilan awal keperawatan. Terus kemudian kalau ada awal medisnya dimasukkan sama dokter. Ada dokter yang mewakili? Kalau nggak ada, berarti nanti yang mengajari perawatnya. Terus dimasukkan keluhan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, dahulunya bagaimana, penggunaan obat,
alergi dan lain-lain. Terus kemudian pemeriksaan fisiknya ada apa saja, status lokalisnya apa saja. Terus kemudian ada pemeriksaan penunjang, asesmen, tata laksana maupun konsul. Nah, terus kemudian kalau mau di print tampilannya seperti ini. Awal medis dan awal keperawatan itu dilakukan hanya sekali saat dia datang atau 3 bulan sekali, bener nggak? Ya, sesuai Permenkesnya atau sesuai undang-undangnya. Untuk awal medis itu dilakukan 3 bulan sekali atau ketika dia datang pertama kali. Untuk selanjutnya pakainya asuhan ulang. Nah, untuk tanda tangan dokter itu sekarang sudah tidak ada lagi karena diganti dengan QR code seperti ini. Tuh, kalau mau dites pakai HP boleh, ada isinya apa enggak? Kalau nggak bisa berarti HP-nya yang jelek, kurang mahal. Nah, QR code-nya seperti ini. Nah, ini tadi untuk asuhan medis dan asuhan keperawatan. Nah, yang biasanya teman-teman tulis tangan itu sudah tidak ada lagi. Untuk di bagian IGD atau di bagian rawat inap, nanti kalau bingung lah, nanti kami bolak-balik ke mejanya. Nah, sekarang sudah ada yang namanya seperti ini, troli rekam medis. Jadi pasien di IGD itu didatangi oleh petugasnya langsung di sampingnya. Ketika asesmen sudah langsung dimasukkan di sini, gitu. Jadi tidak keliling bolak-balik ke bagian meja lagi, di sampingnya udah langsung dimasukkan. Termasuk perawat ketika mendampingi dokter dan langsung mau dimasukkan, di sampingnya dokter sudah langsung seperti ini. Jadi tidak perlu meja lagi, cukup berdiri langsung dimasukkan di sini. Itu. Nah, terus kemudian kalau nanti dokternya pengen input resepnya langsung diinput dari sini. Nah, terus dari sini tinggal dimasukkan apa yang mau dimasukkan. Misalnya ada ibuprofen, dimasukkan 10. Orang farmasinya ada nggak? Ada ya. Dokternya kalau nggak ada nanti wajib ngajari dokternya untuk perawatnya. Ini ibuprofen 10 dimasukkan 2 kali 1, atau ini digeser ke kanan, dipilih aturan pakainya. Gitu ya. Terus kemudian ini ada lagi amoxicillin. Amoxicillin nanti dimasukkan di sini. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan aturan pakainya 2 kali 1. Nah, untuk yang raciannya juga langsung dimasukkan di sini. Ada R1, metode raciknya pakai apa. Terus nanti langsung dimasukkan. Terus terakhir kalau sudah itu tinggal diklik tombol simpan. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau sudah tinggal saya simpan. Nah, begitu disimpan di sini, nanti di bagian farmasi dia langsung bunyi alarm. Nah, alarmnya itu akan dievaluasi per 1 menit sekali. Jadi kalau ada yang belum dilayani, dia langsung keluar di sana, seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk permintaan laboratorium, si dokter juga langsung masukin di sini. Ini ada permintaan laboratorium. Dari permintaan laboratoriumnya nanti tinggal diklik, terus kemudian dipilih di sini, terus kemudian langsung disimpan. Nah, ini. Yes, disimpan. Oke. Nah, untuk permintaan radiologi juga sama. Permintaan radiologi langsung dimasukkan dari sini, kemudian dipilih, begitu selesai tinggal disimpan. Nah, ini untuk permintaan radiologinya. Yes. Nah, seperti itu. Terus kemudian begitu sudah disimpan oleh dokter dan masing-masing,
nanti di masing-masing bagian. Untuk di bagian farmasi tinggal nanti di menu farmasi daftar resep dokter, yang ini nanti akan bunyi alarm dan akan dipanggil kalau misalnya ada resep yang baru masuk. Nah, hanya saja karena ini kita pakai VGA sehingga keluarnya suaranya tidak keluar. Ya. Nah, terus kemudian dari yang sudah dimasukkan oleh dokter itu nanti akan masuk ke bagian antrian apotek. Tampilan antrian apoteknya itu seperti ini. Nah, ini antrian apoteknya. Nah, ini nanti akan tersambung dengan dashboardnya yang ada di ruangan, dan ini yang nanti digunakan untuk pemanggilan. Nah, ini bagian farmasi bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti di sini ada pemanggilan validasi resep, kemudian ada juga panggilan penyerahan resep farmasi. Mana orangnya? Ada ya? Nah, ini. Nah, terus ketika pasiennya datang kita validasi. Begitu divalidasi, klik langsung keluar daftar obatnya. Terus kemudian di bagian sini nanti ini akan berubah panggilan validasi resep. Begitu sudah dipanggil kita tanya ini mau diambil semua atau tidak. Oh ya, saya ambil semua atau diambil separuh. Begitu sudah, kemudian kita klik tombol simpan. Begitu sudah diklik tombol simpan, terus kemudian di sini mau dilakukan telaah, tinggal dilakukan telaah resepnya. Sudah sesuai identitas, tepat dosis, tepat obat dan lain-lain. Kalau memang sudah, tinggal diklik tombol simpan. Nah, terus begitu sudah klik tombol simpan, kalau mau di refresh sudah langsung keluar telaahnya. Dari resep yang sudah masuk ini, kalau mau di print aturan pakainya bisa. Tampilan aturan pakainya itu seperti ini. Nah, ini aturan pakai. Ya. Nah, ini langsung di print, langsung nempel di etiketnya. Kalau misalnya mau di print lembar pemberian obatnya atau lembar resepnya, tampilannya seperti ini. Ini lembar resepnya. Ya, seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sudah keluar, terus begitu resepnya sudah tersedia dan kita ingin memanggil pasiennya, dari sini nanti ada dashboard lagi yang namanya dashboard penyerahan resep. Jadi nanti di depan farmasi itu banyak komputer, ada dashboard yang untuk antrian, ada di sini yang sifatnya dia dual screen. Ya, di kita sama di bagian pasien nanti dikonfirmasi ini sudah sesuai belum obatnya, ya. Nah, terus kemudian begitu sudah dikonfirmasi, terus di pasien dikasih edukasi dan dia sudah mengerti, sama ini nanti diklik tombol penyerahan. Nah, terus di bagian atas, di bagian sini dia nanti akan berubah, dia datang ke depan, kita konfirmasi. Terus kemudian sudah mengerti atau belum. Begitu dia sudah mengerti, kemudian si pasiennya dia mengeklik tombol ya saya mengerti. Ketika dia mengerti, terus kemudian diambil fotonya, kemudian diklik tombol simpan. Nah, begitu sudah diklik tombol simpan seperti itu, suatu saat ketika kita pengen butuh dan kita pengen verifikasi, itu di sini sudah nanti ada gambar foto penyerahannya. Jadi bukti ke BPJS sebagai bukti verifikasi bahwa obatnya sudah kita serahkan ke pasien. Ya, jadi tanda tangan sudah nggak ada lagi, diganti dengan model seperti ini. Dari bagian farmasi atau dari bagian registrasi atau dari bagian poli, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke alur berikutnya? Yang moto itu pihak farmasi atau ke yang moto pasiennya kan sebagai bentuk pengganti tanda tangan kan, itu menghadap ke dia, dia klik di touchscreen atau kasih mouse klik ya saya mengerti. C mau tanya Kak ya C gini, kita kan masih pakai resep manual. Ya, kita pakai resep manual, terus kita juga nanti ada obat tipenya ya. Jadi resep datang sampai diberikan obatnya. Kalau bisa seminimal mungkin sih dari farmasi untuk bisa
klik obatnya biar cepat biar pasien juga nggak bengong-bengong. Biasanya kebanyakan itu pasien pengennya cepat dan tepat gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya lihat dari awal tadi gitu klik ini kan apa sih banyak banget ya. Ya. Dan informasi kita juga terbatas. Kita juga terbatas. Karena memang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa akhir tahun 2022 ini harapannya rumah sakit sudah IRM semua. Sudah dapat undangan belum untuk Zoom? Setiap rumah sakit sudah diminta ini? Mungkin belum saatnya, paling bulan-bulan depan ini. Tapi semua rumah sakit sudah diminta Zoom untuk segera migrasi ke elektronik rekam medisnya. Ini tadi alurnya dimulai dari dokter bikin resep, divalidasi oleh bagian farmasi, atau yang biasanya kita terima kertas, sekarang sudah ganti dari terima kertas sudah langsung tampil di sini, kemudian divalidasi. Divalidasi ini adalah untuk memanggil pasien yang nanti akan menghitung waktu tunggu tadi. Dari dokter ngitung bikin resep sampai diklik validasi itu butuh waktu berapa menit, waktu disimpan, nah itu sudah langsung dibaca. Jadi masnya nggak perlu bikin nulis manual untuk waktu tunggunya, diganti dengan mengklik ini tadi, seperti itu. Ya, begitu juga pas penyerahan resep, nanti dari kita bikin validasi tadi sampai resep itu diserahkan, ya seperti ini tadi. Yang biasanya kita memang pakai kertas, yang kita sodorkan kertasnya ke pasien, pasien harus kita jelaskan satu persatu. Ini sekarang pasien tinggal ngeklik, insya Allah jauh lebih cepat daripada kita menggunakan manual. Ini sudah kita coba, ya. Sudah ada beberapa rumah sakit yang membuktikan. Dan untuk dokter di bagian poli pun, ketika nanti dia sudah memasukkan di sini, dia akan sangat senang sekali karena untuk pasien dengan penyakit yang sama itu tidak perlu mengetik ulang, karena di sini ada yang namanya copy resep. Jadi resep yang sudah masuk ke pasien tersebut untuk penyakit-penyakit dalam yang dia datang lagi tinggal di copy dan disimpan ulang, nanti akan langsung terkirim ke bagian farmasi. Kalau misalnya ada modifikasi obat, tinggal dimodifikasi obatnya, terus kemudian disimpan. Nah, itu sekarang seperti itu. Nah, ini bisa manual, bisa elektronik, tapi yang saya tunjukkan elektronik karena memang untuk yang manual nanti kedepannya akan dihilangkan. Jadi saya ngajarinya hanya yang elektronik. Kalau untuk yang nanti non elektronik atau manual, pasien datang bawa resep, itu tinggal di kolom pertama di bagian rawat jalan tinggal ditekan spasi, dimasukkan obatnya, terus langsung disimpan. Nah, tapi yang model seperti ini sama Kemenkes sama BPJS nanti kedepannya akan dihilangkan karena sesuai dengan target DTO Kemenkes yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk Kemenkes itu akan mulai melakukan migrasi dari tahun ini. Nanti bisa dibuka sendiri di menunya DTO Kemenkes. Nah, ini di sini targetnya akhir 2022 itu semua rumah sakit sudah wajib ERM. Nah, tapi kalau rumah sakit ini mau ngikut belakangan ya silahkan. Nah, mau nggak mau kalau bisa dimulai dari sekarang, jangan sampai nanti kaget. Nah, ini akhir 2022 seluruh rumah sakit sudah harus terintegrasi. Makanya kita mulai ERM-nya dari sekarang. Takutnya akhir tahun sudah diwajibkan. Ya, kemarin sudah beberapa rumah sakit sudah ikut Zoom dan di sana disampaikan paling lambat akhir 2023 rumah sakit semuanya sudah harus ERM. Saya khawatir karena melihat perkembangan BPJS juga sudah ngotot, kalau mau kerja sama BPJS juga sudah harus elektronik rekam medis. Tahun ini mulai diberlakukan. Ya, tapi kalau misalnya masih pengen seperti tradisional manual ya kita persilahkan. Tapi dari kita sudah menyediakan fasilitasnya seperti itu. Jadi ada lagi sebelum kita lanjut ke bagian laborat dan radiologi? Ini dari bagian pendaftaran ya izin tanya. Ini kayak gini, kalau misalnya terjadi kesalahan penginputan data dari awal, itu bisa nggak diedit ditambah atau dikurangi datanya atau? Ya, kalau dari registrasi awal, kalau misalnya mau diedit ini tinggal dirubah aja. Umum dia berubah menjadi BPJS, tinggal kita klik ganti aja. Nah, itu seperti ini. Kalau IGD ya nanti dari IGD sini kan langsung diganti dokternya kan, ini ada dokternya ini. Nah, ini tinggal diganti dokternya aja, tinggal diklik tombol ganti kan, tinggal kita klik. Oh, ini dokternya salah nih, ini dokternya yang lain, ini tinggal klik, tinggal diklik tombol ganti. Atau yang mengganti di ruangan terkait dari sini tinggal diklik kanan. Oh, ini ganti dokter, poli maupun cara bayar. Ini udah ada seperti ini. Dan kalau ada kuota
Tapi kan ada tuh ada pasien masuk, terus dari IGD keluarga baru ngasih KTP. Nah itu berarti kan otomatis data awal sama data yang kemudian itu kan berbeda. Iya. Nggak masalah ya? Nggak masalah kan, tinggal kita rubah aja kan, begitu sudah ini tinggal kita rubah saja toh. Nah ini kita klik, terus kita rubah, kita klik tombol ganti. Nah ini otomatis nanti ngikut. Gitu. Itu bisa dirubah kapan aja? Kapan aja? Iya, kapan aja bisa. Yang penting bukan data billing. Kalau data billing kalau sudah di closing udah nggak bisa dirubah. Data billing itu data tindakan obat. Kalau pasien sudah di closing, sudah keluar nota, udah nggak boleh dirubah. Tapi kalau data-data personal, data-data rekam medis masih bisa dirubah. Gitu. Nah, tapi setiap perubahan itu pasti ada rekodnya. Jadi dokter mengganti swab atau perawat mengganti asuhan keperawatan atau bagian rekam medis merubah data pasien, itu di kita tetap terdata siapa yang melakukan perubahan dan perubahannya apa aja itu ada. Nanti ada trace SQL kalau diaktifkan, semua aktivitas teman-teman di ruangan itu akan dibaca oleh SIM-RS. Tadi pasien A nyimpen keluar, pas dirubah keluar lagi. Jadi ketika ada masalah nanti tinggal kita lihat di tracernya. Ya, termasuk nanti untuk pembuktian di pengadilan ketika ada permasalahan dengan rekam medis elektronik atau terjadi malpraktek, perubahannya semua bisa kita lihat di SIM-RS. Berarti kan misal ya register KTP di pendaftaran ada 8 orang, itu berarti nanti punya ID sendiri-sendiri. Setiap orang ID sendiri-sendiri, nggak boleh pakai loginnya orang lain. Seperti itu. Ada lagi? Silahkan sebelum kita lanjut ke laporan radiologi. Ini baru pelayanan dulu ya, belum ke perbagiannya nanti untuk transaksi di masing-masing bagiannya. Kalau pasien rujukan gimana? Keluar atau Keluar. kalau kita rujuk pasien nanti pas dari sini ini ada pilihan untuk rujuk keluar. Nah, kalau misalnya mau rujuk via BPJS nanti di sini bisa diklik kanan. Ini ada bridging, ini rujuk keluar via Sysrute, kemudian bisa juga kita rujuk via rujukan BPJS. Jadi langsung bisa dialihkan ke Sysrute bisa. Seperti itu. Nah, ya depan sini juga nggak apa-apa kok. Nah, ini farmasi, terus kita lanjut ke bagian laboratorium. Laboratorium nanti ada permintaan laboratorium sama seperti yang ada di bagian farmasi tadi. Ini saya klik di atas karena ini menunya belum saya buka ya. Harusnya kan dashboardnya masing-masing. Tapi karena saya simulasinya pakai satu komputer makanya ini buka tutup. Ya, tapi harusnya ini nanti nggak buka tutup. Ini teman-teman nggak buka ini nanti yang menyeting adalah bagian IT. Di setiap ruangan itu sudah disetting untuk antrian masing-masing laboratoriumnya, maupun poli maupun klinik. Nah, untuk yang ada di sini ini adalah antrian yang ada di ruang laboratorium. Jadi pasien-pasien yang sudah dibikin permintaannya oleh dokter nanti akan keluar di sini, ya. Nah, si petugas laboratorium dari sini ada permintaan dan ini bisa di-bridging dengan alat labornya. Tapi ini tergantung dari vendor alat labnya, dia mengizinkan atau tidak. Ada orang labnya? Ada. Ya. Nah, nanti bisa dikirim ke alat, bisa diambil dari alat ke kita. Tapi ini tergantung dari vendornya. Seperti itu. Nah, terus dari sini tinggal diambil sampel, terus kemudian disimpan. Nah, begitu disimpan bisa sekalian dicetak lembar permintaan maupun barcode nomor permintaannya. Dan ketika diambil sampel seperti ini, diklik tadi diambil sampel, secara otomatis nanti di dashboardnya atau di antriannya dia keluar yang dipanggil siapa dan ada bunyi alarmnya. Itu jadi nyambung dengan antrian di bagian laboratorium. Nah, ya, jadi nanti di depan laboratorium beli monitor sama beli mini komputer. Terus kemudian begitu sudah keluar hasil, ini kita validasi. Nah, begitu divalidasi petugasnya siapa, ini bisa ditarik secara otomatis dari alatnya. Atau kita ketik manual seperti ini.
Ya, tinggal alatnya dari pihak vendornya ngasih apa enggak. Kalau enggak ngasih ya mau gimana lagi. Nah, terus kemudian kalau mau dicetak bisa langsung dicetak dari sini. Nah, ini lembar laboratnya. Kalau misalnya mau dikasih warna, untuk yang nilainya tinggi dikasih H, untuk yang nilainya rendah dikasih L. Nah, untuk yang kritis atau tidak normal dikasih T. Kalau dicetak warnanya menjadi seperti ini. Nah, ini ada merah, terus biru sama tebal. Tapi dengan syarat printer yang ada di bagian laboratorium itu juga harus berwarna. Jangan lo hitam putihnya nggak akan keluar. Nah, terus kemudian begitu sudah langsung diklik tombol simpan. Nah, begitu disimpan ini selesai hasil laboratorium, terus di bagian di sini nanti dia akan reload, kemudian bunyi alarmnya dan keluar yang dipanggil siapa. Jadi antriannya sudah langsung ikut dengan permintaan dokter tadi. Nah, ini bagian laboratorium, prosesnya tadi seperti itu. Bagian radiologi ada orangnya. Nah, ini radiologi nanti di ET-nya ataupun di teman yang lain nanti bisa mengajari. Ini ada permintaan radiologi. Nah, dari permintaan yang ada di sini nanti bisa dikirim ke alat. Kalau misalnya sudah punya modality yang ada dekomnya atau ada CR-nya, bisa langsung dikirim ke alat. Terus kemudian dari sini ini nanti bisa diambil sampel dan antriannya juga sama. Ini antrian radiologi, prosesnya sama seperti tadi. Kita ambil sampel, terus kemudian begitu sudah selesai kita ambil selesai. Terus kemudian petugasnya diupload. Nah, terus kemudian kalau ada hasil radiologinya dimasukkan atau expertise-nya dimasukkan. Terus kemudian untuk inputan laboratorium seperti proyeksi, KV, MAS itu minta dimasukkan juga ke sini ya untuk laporan dosis radiologinya. Begitu sudah tinggal disimpan. Kalau misalnya sudah punya CR dan CR-nya mau diupload gambarnya, ini ada tampilkan gambar radiologi. Gambar radiologinya diklik, diupload. Sudah punya CR belum? Radiologi atau masih manual foto ronsen biasa? Nah, kalau sudah berarti nanti konfirmasi ke bagian radiologi bisa diambil gambarnya atau tidak. Kalau masih CR saja belum punya dekom, berarti nanti kita convert, kita transfer lewat Bluetooth dari komputer di sampingnya, kemudian diupload. Nah, ini gambar radiologi kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian begitu sudah selesai di masing-masing bagian, dokter di ruangan tadi dia tinggal cek riwayat pasiennya, tampilannya seperti ini. Nah, ini riwayat perawatannya. Nah, riwayatannya dari awal keperawatan yang dilakukan perawatan dia masuk, terus kemudian awal medis rawat jalannya dia juga masuk, terus swabnya yang dimasukkan oleh teman-teman baik perawat maupun dokter dia juga masuk di sana. Terus kemudian untuk biaya perawatan dia juga langsung masuk di sini. Ini ada biaya perawatannya. Terus kemudian di sini ada hekting, terus ada hasil radiologi. Hasil radiologinya juga keluar di sini. Keren toh, kayak di film Korea toh. Dokter di poli sudah langsung bisa lihat kayak gini loh. Ini kalau tulang besar dibesarin sama dokternya. Nah, makanya kalau lihat film Korea itu yang dilihat teknologinya, jangan pelukan sama ciumannya yang dilihat ya. Nah, nih. Nah, ini terus kemudian hasil laboratnya dan obat-obat yang sudah kita berikan itu juga langsung masuk di sini. Seperti itu.
Nah, seperti ini ya. Ini riwayatnya sudah ada. Kalau mau dicetak, tampilannya seperti ini tuh. Kalau sudah seperti ini masih perlu kertas apa tidak? Nah. Ya. Biar nanti bisa dialihkan untuk mengurangi talangan dari pondok. Dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagian rawat inap. Nah, ini proses dari rawat jalan. Lanjut. Ya. Nah, kalau di poli kemudian pengen bikin rawat inap, ini tergantung alur rumah sakit. Ada yang dari poli bikin permintaan rawat inap, kemudian pasiennya diminta ke bagian pendaftaran untuk konfirmasi, atau dari bagian poli bisa langsung milih kamarnya dan pasien bisa langsung transfer ke kamar inap. Alur yang di sini seperti apa? Pendaftaran dulu ya. Nah, dari sini si pasien itu dibikin permintaan rawat inap. Di permintaan rawat inap ini pilih kamarnya, bisa ngasal, terus kemudian diagnosanya apa? I50. Nah, terus kemudian catatan bebas kamar ya, atau kamar bebas, ini cuma milih saja. Terus kemudian disimpan. Begitu disimpan bisa kita cetakkan untuk surat permintaan rawat inapnya tuh. Dari permintaan rawat inap ini dia juga akan bunyi alarm. Jadi kalau bagian rawat pendaftaran ada 2 pelayanan, 1 rawat inap, 1 rawat jalan, ketika dibuka menunya dia akan bunyi alarmnya. Terus dari sini sekalian bisa di bridging untuk yang perintah rawat inap BPJS. Jadi sekalian bisa integrasi. Nah, begitu ada permintaan rawat inap dari situ, dari permintaan rawat inapnya yang nanti dibuka oleh bagian ini tinggal diklik masukkan ke kamar inap. Nah, di kamar perawatan ini nanti tinggal dipilih dia ke kamar yang mana. Nah, terus kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, ini berarti pasien selesai dirawat jalan, dia dilanjut ke rawat inap. Menunya ada di bagian atas. Nah, untuk menu yang ada di rawat inap itu secara alur tadi sama dengan yang ada di rawat jalan. Untuk menu-menunya bisa dipilih di klik kanan. Untuk input data HES, input data kecelakaan, klasifikasi bisa dimasukkan di sana. Yang biasa input data HES siapa? Ini sudah ada menunya, perawat disuruh memasukkan di situ ada input data HES. Jadi nanti rekapannya masuk ke kita. Ada insiden keselamatan pasien? Siapa? Nah, ini suruh masukin di sini juga. Terus kemudian untuk riwayatnya bisa langsung dimasukkan di sini. Terus deposit dia juga langsung dimasukkan di sini. Kalau pengen cepat, pada kolom pertama kita tekan spasi. Di sini melanjutkan ada tindakan rawat inap. Tindakannya apa saja? Terus kemudian ada swab atau tidak? Swabnya dimasukkan. Terus kemudian kalau sudah ada input resep, kalau misalnya ada tinggal dimasukkan di situ. Terus kemudian ada permintaan laborat, permintaan radiologi, kemudian ada yang namanya jadwal operasi. Jadwal operasinya langsung di sini, ruang operasi, operatornya siapa, terus kemudian operasinya apa. Nah, operasinya tinggal dimasukkan di sini, terus disimpan. Dan ini langsung nyambung dengan dashboard jadwal operasi dan dia langsung nyambung dengan datanya BPJS ya. Nah, ini dashboard operasinya yang diminta oleh BPJS.
Nah, terus kemudian untuk dirawat inap yang nanti teman-teman masukkan di sini ada observasi rawat inap. Terus awal keperawatan rawat inap menunya lebih banyak. Ada riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dari kardiovaskular, respirasi, gastrointestinal, neurologi, integumen dan lain-lain. Terus kemudian ada pola kehidupan sehari-hari. Nah, masuk di sini. Pengkajian fungsi, riwayat psikososial, riwayat jatuh, mau pakai skala apa? Ada skala Morse, ada skala Sydney. Terus kemudian screening gizi. Baru kemudian ada masalah keperawatan sama rencana keperawatannya. Nah, ini untuk yang awal medis, awal keperawatan. Untuk yang Ya, karena laki-laki kan lebih banyak kalau dirawat. iya, rawat inap banyak. Untuk awal medis rawat inapnya ini yang diisi oleh dokter. Seperti itu. Nanti masih ada observasi dan lain-lain. Resum ada di sini. Resum yang isi dokter toh? Berarti user dokternya dikasihkan ke perawat berarti. Ya nanti diminta karena kan kewenangan klinis. Pendelegasian kan kewenangan klinis kan. Jadi nanti kalau salah tulis biar nggak disalahkan pakai usernya dokter. Ya permintaan dokter kan dia menyetujui untuk kita yang isi. Harus dokter ini nggak boleh harusnya. Yang maju isi kan dokter. Kalau awal medis dokter kan perawat sudah di awal keperawatannya toh. Nah. Ya tadi beli trolinya. Pesan ke Pak Bibit. Nah, vendornya Pak Bibit. Nah, terus kemudian sudah masuk di sini tadi jadwal operasi di ruang OKA dia pakai menu yang namanya di sini menu jadwal operasi. Nah, menu jadwal operasi di sini nanti dia di ruang operasi bisa bikin permintaan resep, bisa bikin tagihan operasi, lihat riwayat perawatan. Nah, kalau bisa di ruang OKA itu dikasih monitor yang besar. Jadi ketika dia buka kayak di film-film Korea, dia bisa langsung lihat riwayat pasiennya. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada gambar radiologinya sudah langsung bisa kelihatan di situ. Nah, terus kemudian ketika sedang proses, berarti ini tinggal diganti. Nanti pasiennya langsung masuk ke proses. Terus kemudian kalau misalnya sudah selesai, tinggal kita ganti ke selesai. Nah, nanti kalau misalnya sudah keluar hasilnya atau mau dimasukkan di pelaporan, ini ada tagihan operasi. Terus di sini tinggal dimasukkan kategorinya apa, elektif atau yang lain. Jenis anestesinya apa, total. Terus kemudian kalau sudah diagnosa pre-op-nya apa. Terus kemudian perlu dikirim ke patologi anatomi atau tidak. Laporan operasinya dimasukkan di sini. Laporan. Ada ruang OK ini? Nah, kalau nggak ada. Nah, terus kemudian disimpan. Nah, begitu disimpan, kalau misalnya mau dicetak, laporan operasinya tampilnya seperti ini. Tuh, ini laporan OK. Seperti ini. Gitu. Nah, ini untuk laporan-laporan di ruang rawat inap. Kalau misalnya mau masukin data HIS, masukin data HIS-nya, diklik kanan, ini input data HIS. Data HIS-nya dimasukkan ada seputum, ada darah, ada ETT, VAP dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian gizi atau diet ada orangnya? Nah, dari sini kalau misalnya mau dimasukkan dietnya dimasukkan di sini. Nah, minta tanggal dan jam 8. Ini dietnya diet apa? DM.
Terus kemudian pas sore minta apa? Minta nanti ada RGBH simpan. Nah, ini tadi aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing ruangan. Terus apa saja yang akan didapatkan oleh teman-teman di masing-masing bagiannya? Ya. Ini di rawat inap masih ada asuhan gizi dan lain-lain loh ya. Nanti menunya ada di sini. Nih. Nah, ini ada asuhan gizi, screening gizi maupun monitoring gizi. Terus kemudian kalau sudah kita coba buka laporan di masing-masing ruangan. Untuk teman-teman di bagian registrasi, di bagian poli itu menunya di sini ada olah data tagihan, olah data penyakit, laporan DKK dan lain-lain. Surveillance-nya kita buka karena tadi sudah dimasukkan secara otomatis di sini keluar. Ya, nah, ini ICD-nya dia keluar di sini. Terus kemudian ada data frekuensi. Ya, ini bisa difilter berdasarkan poli, dokter, cara bayar dan lain-lain. Oh, nggak ada datanya. Terus saya masukkan dulu tadi data penyakitnya ini. Input. Bisa lihat. Nah, kita coba yang surveillance rawat inap, pasiennya sudah masuk ke frekuensi rawat inap ya. Nah, ini saya cari dari tanggal 01 nggak keluar juga. Diagnosis. Nah, kita coba frekuensi rawat inapnya. Nah, ini frekuensi penyakit rawat inap, nanti bisa diklik kanan dijadikan grafik 10 besar penyakit terbanyak. Nah, itu dari sini. Ini cuma karena baru satu nggak bisa digenerate jadi grafik ya. Nah, ini. Nah, terus kemudian ada yang namanya kunjungan rawat jalan. Sudah mulai ngantuk belum? Nah, ini laporannya yang biasanya tulis di buku besar harusnya sudah nggak tulis lagi kan? Nah, ini sudah ada menunya. Ya. Nah, pasien baru berapa, pasien lama berapa, diagnosanya, dokter jaganya siapa. Nah, terus kemudian tadi saya sampaikan di sini juga sudah ada nanti laporan morbiditasnya secara otomatis nanti untuk yang rawat jalan rawat inap dia akan langsung masuk di sini. Nah, ini tampilan morbiditasnya ya, RL 4A. Nah, itu langsung keluar di sini. Terus tadi ada lama pelayanan apotek dari jam resep sampai jam divalidasi butuh waktu berapa menit. Jadi aktivitas yang biasanya kita tulis secara manual atau kita ngasal bikin pas mau akreditasi baru bikin. Nah, ini sudah otomatis. Terus kemudian lama pelayanan bagian radiologi. Ini dia juga sudah otomatis. Dari dokter minta sampai keluar sampel butuh waktu berapa menit, dari sampel sampai hasil butuh waktu berapa menit,
dari permintaan sampai hasil butuh waktu berapa menit. Nah, udah langsung kelihatan di sini. Lama pelayanan bagian laboratorium ini juga sudah langsung kelihatan di sini. Lama pelayanan pasien dari registrasi sampai dia dimasukkan tensi dan lain-lain butuh waktu berapa menit, nanti keluar di sana. Nah, sampai di sini nanti ada yang namanya laporan tahunan IRJ. Jadi jumlah pasien per bulannya berapa, per triwulannya berapa. Kalau saya cetak laporannya itu seperti ini tampilannya. Januari berapa pasien per polinya, terus kemudian Agustus per triwulannya berapa, keluar di sini. Nah, terus kemudian juga bisa per dokternya. Nah, ini laporan tahunan IRJ per dokter. Nama polinya apa, terus kemudian dokternya siapa. Jadi nggak perlu bikin rekapan per bulan berapa pasien yang ditangani dokter, itu nggak perlu, karena di sini sudah disediakan. Nah, ini pasien baru lamanya berapa, sudah disediakan di sini. Nah, ini tadi laporan-laporan yang didapatkan dari bagian poli, dari bagian rekam medis, terus kemudian dari bagian perawatan. Untuk teman-teman di keperawatan, nanti di logbooknya itu bisa dibuka di olah data tagihan rawat inap rawat jalan. Di sini ada yang namanya harian paramedis. Jadi kalau tadi sudah melakukan tindakan, tindakannya dilakukan siapa saja. Nah, ini keluar di sini nih, ya. Operasi, pemeriksaan labnya siapa yang melakukan. Nah, itu keluar di sini jumlah pasiennya, nilai nominalnya berapa, keluar di situ. Nah, untuk dokter itu juga sama. Ketika tadi sudah dimasukkan, di sini sudah langsung keluar nama dokternya Hilyatul Nadia, tinggal dicari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus kemudian kalau misalnya mau dijadikan slip gaji, tinggal di print, ini jadi slip gaji. Ya. Nah, ini udah langsung totalnya 1.217.000. Orang keuangan yang biasanya ketik atau ngitung manual per bulan, ini di sini sudah langsung keluar. Nah, ini sekalian saya billing. Nah, ini langsung saya billing sekalian. Pas pulang ini pembayaran totalnya adalah 1.514.000. 1.514.493. Begitu sudah, kemudian saya klik simpan. Nah, ini adalah nota atau kwitansinya. Tampilannya seperti ini. Nah, begitu sudah kita simpan seperti ini, di bagian keuangan nanti kalau kita buka di menu yang ada di J, itu sudah keluar yang namanya di sini menu posting jurnal. Untuk keuangan yang dianut di Simeres Kanja itu kita menganutnya accrual base, sehingga beban sama utang itu diakui di awal. Jadi ketika teman-teman melakukan tindakan itu sudah langsung masuk ke Simeres, ini ada postingan jurnal. Termasuk kalau misalnya ada petugas farmasi yang menghapus obat atau ada karyawan yang menghapus tindakan, itu juga langsung terjurnal di sini. Jadi nanti ada yang namanya jurnal balik. Dan ini juga langsung menjadi laporan cash flow. Nah, ini langsung keluar cash flow-nya. Terus kemudian ada laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca, jadi satu di sini. Nah, sudah mulai ngantuk? Kalau bagian rekam medis kan nanti ada pengumpulan ya. Ya nanti kan saya belum tahu kalau secara elektronik itu seperti apa pengumpulannya. Nanti kan bisa lihat resum, terus kasir, kemudian gitu itu gimana? Ya, kalau untuk lihat riwayatnya nanti semuanya kan tinggal langsung dibuka di sini. Klik kanan, ini data riwayat perawatan. Sebenarnya berkasnya itu sudah langsung jadi satu di sini, boleh nanti tinggal pengajuan ke BPJS-nya. Ini tinggal saya masukkan nomor rawatnya, saya masukkan di nomor sini, terus kemudian di print. Nah, ini udah langsung sekalian tanda tangan DPJP-nya ada di situ.
Nah, gambar radiologi laborat itu udah langsung di sini. Kalau mau langsung di print diberikan ke BPJS. Terus kemudian untuk pengiriman ke iklemnya kita sudah kita sediakan, nanti ada di menu Inasi Bigis. Nah, Inasi Bigis ini nanti kalau kita belum bridging dengan Viclaim bisa pakai ini terlebih dahulu juga boleh. Begitu dikirim ini sudah ada nanti nomor SCP, nomor kartu, terus kemudian di sini ada penyakitnya apa, 18 variabelnya udah langsung masuk di sini. Nah, nanti tinggal kita simpan, begitu simpan udah langsung nyambung ke Inasi Bigi. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kembali. Silahkan. Sebelum istirahat semua daripada pusing, kayaknya mukanya udah mulai ini. Nanti disambung lagi jam 1-an ya. Karena habis ini masih ada bagian farmasi, bagian keuangan, terus dan bagian masing-masing terkait sampai ke HRD. Kita kan belum mulik satu persatu. Tadi kan baru overview aja loh. Gitu. Nah, yang penting sudah dapat alur di pelayanannya. Ini belum perbagiannya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan kembali masalah pelaporan dan lain-lain. Aman? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke tim IT. Nah, untuk istirahat dulu. Nah, banyak yang nanti habis ini lebih banyak lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ngantuk. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini ada pertanyaannya pagi hari ini. Jadi ini saya dulu jam 1 kemudian kita kembali. Nanti ada slide pertanyaannya dengan bulan ini. Jadi misalkan ini kemudian ini ada beberapa yang masih belum disampaikan juga sebelumnya materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1. Makanya. Kalau untuk bridging dengan Viclaim itu kita yang diperlukan Ya pengajuan ke BPJS. ya mas. Pengajuan ID Consecrate kayak. Kan kadang kan BPJS minta ini ya apa namanya dokumenternya dulu ya. UAT-nya. UAT-nya. UAT-nya dulu di forum. Ada di forum Pak. Yang sudah selesai. Pakai yang sudah ada aja nggak apa-apa. Apalagi kan satu cabang